sudah bertransformasi dengan melalui kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka sebentar lagi akan dinasionalkan, bukan diganti dengan kurikulum nasional. Kenapa? Ada persepsi diganti lagi, proyek lagi, gitu kan? Nah, kemarin saya baru finalisasi, harmonisasi untuk Permendikbudnya akan diluncurkan di tanggal 19. Jadi akan dinasionalisasikan kurikulum merdeka itu di tanggal 19. Harapannya nanti bisa lancar dan akan diimplementasikan di semua satuan pendidikan itu sampai tahun 2027. Jadi bagi yang belum terapkan itu diberi kesempatan sampai tahun 2027. Oke, itu untuk yang transformasi di gurunya. Termasuk sekarang sudah ada model kompetensi untuk guru. Kemudian kita juga sudah meluncurkan model kompetensi untuk kepala sekolah. Yang kepala sekolah sudah ada model kompetensinya. Bapak Ibu ada yang sudah jadi kepala sekolah? Ada. Iya. Oh iya, saya bukan kepala sekolah direktur dan Oke, Bapak Ibu, jadi sekarang sudah transformasi kepala sekolah. Perannya sudah berbeda. Kemudian yang berikutnya sekarang juga kita sedang menyusun, sudah membuat model kompetensi pengawas sekolah. Ini transformasinya sudah. Dan transformasi itu Bapak Ibu tidak menunggu regulasi selesai semua. Kita sudah berjalan. Ya. Jadi caranya paralel. Kalau transformasi mulai dari regulasi, Bapak Ibu sekalian nanti hanya penyusunan regulasi saja, nggak pernah mengimplementasikan. Oleh karena itu berjalan bersamaan. Nah, transformasi pengawas sekolah Bapak Ibu model kompetensinya sudah ada. Baru saja kemarin saya sudah menyampaikan bahwa pengawas sekolah itu direkrut dari ASN P3K. Jadi guru penggerak yang dari non ASN dan memenuhi persyaratan untuk menjadi pengawas itu sekarang bisa tidak harus jadi PNS. Kalau sekarang Bapak Ibu ya, ASN P3K itu ada dua. ASN P3K tahun ini itu ada 419.000 yang akan direkrut ASN P3K. ASN P3K itu di dalamnya adalah guru dan teknik tenaga kependidikan. Guru dan tenaga kependidikan. Nah, untuk yang teknik itu ada alokasi 83.000. Teknik itu termasuk perpustakaan, laporan, dan pengawas sekolah. Yang pengawas sekolah tahun ini Bapak Ibu itu ada 18.000 yang akan direkrut. Pengawas sekolah yang non PNS itu dari guru penggerak ASN P3K ya, itu bisa jadi pengawas. Nah, sekarang Bapak Ibu saya banyak dapat WA ya, ada ASN P3K yang kemarin sudah kontrak menjadi guru. Pak Kasiman, boleh nggak saya pindah jadi pengawas? ASN P3K tapi yang pengawas. Saya bilang, loh kemarin sudah kontrak guru ASN P3K, kok minta jadi pengawas? Loh selesaikan kontraknya dulu. Ternyata Bapak Ibu pengawas itu lebih menjanjikan. Gitu. Bahkan sampai bilang gini, Pak Kasiman, bagaimana kalau saya mengundurkan diri dari ASN P3K, terus saya daftar jadi pengawas ASN P3K? Waduh, ini urusannya dengan dinas, karena hubungannya dengan kontrak-kontraknya seperti apa. Jadi Bapak Ibu sekarang banyak cara yang dilakukan untuk pemenuhan kepala sekolah dan pengawas sekolah. Total kekurangan kepala sekolah dan pengawas sekolah itu sekitar 40.000 Bapak Ibu. 40.000. Sekitar 19.000 atau 20.000 sekitar itu adalah kepala sekolah. 22.000 itu sekitar untuk pengawas sekolah. Jadi sekarang Bapak Ibu prinsipnya kita lagi mendorong pemenuhan kepala sekolah dan pengawas sekolah. Kenapa harus dipenuhi dulu? Supaya Bapak Ibu sekalian kita itu bekerja mulai dari penilaian kinerja guru itu tidak masalah. Penilaian kinerja guru dinilai oleh kepala sekolah. Kalau kepala sekolahnya lengkap itu tidak ada masalah. Kemudian kepala sekolah dinilai oleh dinas pendidikan. Tapi dinas pendidikan itu kan orangnya cuma satu.
Sementara kayak di Jawa Timur, Dinas Pendidikan ada 38 kabupaten kota, itu ribuan. Coba kepala dinas menilai penilaian kinerja kepala sekolah satu-satu, itu tiap hari hanya menilai kepala sekolah. Tidak akan selesai. Sehingga Bapak Ibu, untuk menilai kepala sekolah itu ada namanya tim kerja penilaian kinerja kepala sekolah. Tentu saja yang menandatangani tetap kepala dinas, tapi yang menilai bisa ditunjuk oleh kepala dinas. Itu yang Bapak Ibu sekarang akan lakukan. Oke, kembali ke Bapak Ibu, saya senang sekali tadi sudah beberapa program kerja yang akan dilakukan, tapi pada prinsipnya ini Bapak Ibu, buatlah program kerja yang langsung implementatif dan berdampak, selanjutnya bermakna. Itu berdampak dan bermakna. Saya selalu mengatakan Bapak Ibu, sebaik apapun modul video yang dibuat dan dimasukkan ke PMM, kalau tidak ada yang mengunjungi ke sana, tidak ada yang belajar dari sana, tidak ada yang belajar setelah belajar terus mengimplementasikan, itu tidak ada artinya. PMM tidak ada artinya kalau Bapak Ibu guru itu tidak berkunjung ke sana. Berkunjung pun harus belajar, setelah belajar harus mengimplementasikan. Kalau hanya belajar saja juga tidak ada maknanya, tidak ada artinya. Harus belajar, diimplementasikan, kemudian ada dampaknya dan bermakna. Itu intinya Bapak Ibu. Dan intinya itu adalah yang berdampak dan bermakna Bapak Ibu. Jadi programnya yang paling apa? Ya sudah, Kompel itu langsung berdampak Pak. Kompel dari mana caranya? Ya dari rapot itu Bapak Ibu. Rapot kemudian dibaca, dipelajari, mana yang perlu diintervensi, itu yang langsung berdampak Bapak Ibu. Kalau nanti Bapak Ibu seminar itu, betul, ini kurang. Tapi coba aksi nyata, langsung kompel, langsung dianalisis, langsung action dan berdampak. Itu Bapak Ibu yang paling penting sebenarnya. Transformasi yang paling berdampak itu adanya di satuan pendidikan. Di satuan. Bapak Ibu sekalian mau transformasi kepala sekolahnya, pengawas sekolahnya, mau kepala dinasnya, guru dan belajar murid. Kalau dulu Bapak Ibu, mata pelajaran itu diambil oleh individu, oleh guru, sehingga guru matematika, matematika kelihatan dan diuji. Kalau sekarang Bapak Ibu, indikatornya kan hanya 6 untuk yang TK sampai SMA, 6. Literasinya, numerasinya, keamanannya, kebinekaannya, dan kualitas. Itu Bapak Ibu. Dan ini Bapak Ibu tidak bisa dikerjakan oleh individu secara mandiri. Harus oleh kompel, oleh kelompok secara bergotong royong Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu saya senang sekali Bapak Ibu kalau itu menjalankan kompel atau kompelnya Bapak Ibu misalnya ya, menggerakkan guru penggerak untuk ada piloting satuan pendidikan untuk kompel-kompel, dan kompel itu menjadi bagian dari kebiasaan tradisi di satuan pendidikan. Bukan hanya karena ini, bukan karena ini mau diaudit, mau ada instrumen, tahu apakah ada kompel, ya dijalankan kompel. Bukan itu Bapak Ibu. Prinsipnya Bapak Ibu, bahwa kompel itu setiap saat, ya, setiap waktu secara periodik itu didiskusikan. Ini literasinya, faktor keamanannya, kualitas pembelajarannya, itu yang paling penting Bapak Ibu. Jadi saya mendukung sekali Bapak Ibu, silakan ya apa yang bisa dilakukan, tapi arahnya adalah ke peningkatan kualitas pembelajaran murid. Intinya di situ. Bapak Ibu nggak usah terlalu ini ya detail teknis sekali. Ada orang Bapak Ibu yang mintanya teknis, misalnya suruh membuat RPP,
Begitu mengatakan RPP 1 lembar, Bapak Ibu sekarang tanya, lembarnya yang seperti apa? Ukurannya berapa? Kertasnya warnanya apa? Terus outline-nya apa saja? Itu kan terlalu ini Bapak detail. Sudah, kalau misalnya bilang siapkan RPP 1 lembar, ya silakan. Nggak usah tanya kemana-mana, bisa. Masuknya sendiri. Mana yang terbaik untuk Bapak Ibu jalankan. Karena ada pernah pengalaman Bapak Ibu, ada yang tanya suruh menyembelih kambing gitu kan. Masih ada ditanya, suruh menyembelih kambing, terserah kan kambingnya, umurnya berapa, warnanya apa, laki perempuan nggak apa-apa kan. Tapi ada yang tanya, Pak, yang disembelih kambing umur berapa? Tanya lagi, kalau sudah, oh umurnya yang muda ini, iya yang muda, yang warnanya berapa Pak? Gitu. Begitu warna sudah, nanti menyembelihnya menghadap kemana? Jadi Bapak Ibu, kalau tidak diatur, jalankan. Itu aja prinsipnya Bapak Ibu. Kalau tidak diatur, artinya boleh. Kata Mahfud MD seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi jalankan saja, nggak usah mikir. Nah Bapak Ibu kadang-kadang bertanya, yang ditanya juga kadang-kadang persepsi loh. Persepsi. Caranya gimana ya? Menurut saya Bapak Ibu dimulailah dari diri sendiri. Penting sekali Bapak Ibu, mulai. Walaupun belum tahu apa-apa, sudah mulai bisa membaca. Saya kira itu Bapak Ibu, mulai dari sini. Makin malam malah semakin besar gitu. Oke, saya senang sekali tadi saya sampaikan ya, ini vitamin bagi kita. Saya kalau ketemu seperti ini udah enak sekali gitu. Mau buat program apapun jadi gitu kan. Jadi terima kasih nanti kepada Pak Otong ya, selalu coba dikuatkan. Kemarin sudah ada beberapa program yang sudah berjalan ya, secara kolaborasi bersama-sama, didukung bersama. Saya minta nanti tim Pak Otong kalau bisa dirutinkan, bisa juga ya 1 bulan sekali. Siapa nanti bosnya dari provinsi mana atau dari daerah mana, itu pun tidak masalah ya. Nanti yang jadi host, kemudian timnya, panitianya, kemudian nanti narasumber perlu surat apa, sertifikat, saya tanda tangan. Nanti kami membiasakan peserta diberikan sertifikat, itu yang biasa kita lakukan. Karena kalau peserta tadi memberikan sertifikat, kita nanti menunggu sertifikat, Bapak. Jadi penunggu sertifikat. Bukan nunggu. Itu ya. Ya, yang berkontribusi saja yang nanti diberikan sertifikat, saya kira itu bisa dilakukan ya. Jadi prinsipnya nggak usah menunggu, jangan membuat pusing diri sendiri, Bapak Ibu ya. Jangan membuat sulit diri sendiri. Hal yang sulit buatlah permudah, karena dengan mempermudah itu Bapak Ibu sekarang akan membahagiakan diri sendiri. Itu pesan saya Bapak Ibu sekalian. Selama menjalankan ibadah puasa, sudah Pak ya? Sudah puasa. Bapak Ibu, terima kasih atas dukungannya, dorongannya, dan tadi sudah saya senang sekali ada komitmen untuk terus berkembang, terus bergerak untuk pendidikan Indonesia lebih baik lagi. Dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin, maka penyusunan NSPK dan optimalisasi peran guru penggerak saya nyatakan selesai. Terima kasih, saya akhiri dengan pantun.